Halo, ketemu lagi ya di Journal Reading. Eee, Kali ini saya akan mencoba untuk menarik energi sepanjang bulan Ramadan ya. Ingat, ini adalah energi banyak orang, jangan dipaksakan untuk resonate, ambil saja sisi positifnya gitu ya. Kalau misalkan nanti ada satu warning, peringatan, atau energi negatif atau energi yang cenderung agak kurang baik, tidak ada salahnya gitu ya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau untuk supaya kita lebih hati-hati gitu ya. Saya mulai saja. Energi kamu di sepanjang bulan Ramadan. Di sini saya melihat bahwa kamu diminta semacam untuk lebih hati-hati ya di dalam melakukan aktivitas ya sebenarnya kalau hati-hati ini nggak selalu harus di sepanjang bulan Ramadan, di setiap saat ya harus hati-hati, tapi memang ada kemungkinan di sini beberapa di antara kamu mungkin terutama yang berencana melakukan satu perjalanan atau istilahnya apa ya, melakukan satu satu perjanjian penting atau hal-hal yang cukup penting gitu ya, karena ada energi peringatan di sini gitu ya, karena akan ada satu kejadian yang mungkin tidak mengenakan gitu. Eh, Tidak ada salahnya buat kamu sebelum melakukan perjalanan atau ya melakukan satu traveling atau apapun itu, banyak-banyak berdoa seperti itu ya. Dan energi selanjutnya di antara kamu saya melihat di sini nanti akan mendapatkan satu kabar ya. Mungkin kabar ini sudah kamu tunggu-tunggu gitu ya. Ini bisa kabar apa saja gitu. Jadi ada sesuatu yang memang cukup lama mungkin ya kamu sudah menanti. Nah, ini akan ada kabar baik dari sesuatu yang sudah kamu tunggu. Yang mungkin ya beberapa di antara kamu semacam ini dalam bentuk kejutan gitu ya. Dan saya doakan ya semoga sepanjang bulan Ramadan nanti yang baik-baik aja yang terjadi ya. Tapi di sini di awal memang sudah ada energi peringatan ya. Jadi memang harus hati-hati juga. Harus waspada tetap. Buat kamu yang misalkan mungkin memiliki satu persoalan atau sengketa dengan seseorang, ya kamu diminta untuk lebih awas gitu ya. Lebih untuk menganalisanya dengan baik gitu. Jangan mudah terbuai dengan apa ya, satu kata-kata yang manis gitu, janji-janji yang manis. Di sini mungkin ada beberapa di antara kamu yang lebih ke kayak sudah agak putus asa, sudah agak mau menyerah gitu ya, terkait sesuatu yang kamu harapkan gitu. Tetapi di sini dikatakan bahwa jangan putus asa, bahwa akan ada satu hal baik yang akan hadir di sepanjang bulan Ramadan nanti ya. Kamu harus optimis, kamu harus yakin gitu. Semacam apa ya, hukum tarik menarik itu memang ada ya, percaya tidak percaya begitu. Jadi daripada kamu banyak melamun, banyak putus asa, banyak mengeluh gitu ya, lebih baik kamu fokuskan pikiran kamu ke hal yang positif, ke hal yang lebih bisa memberikan kamu energi positif, energi yang lebih baik gitu. Karena mungkin di sini karena adanya sesuatu yang mungkin tidak sesuai ya, atau tidak berjalan sesuai dengan harapan kamu gitu ya. Ini hanya ada mengalami penundaan sedikit gitu. Kamu hanya perlu bersabar gitu, bahwa beberapa hal di sini yang kamu harapkan, yang kamu tunggu itu di bulan Ramadan akan terwujud. Begitu. Lalu energi kamu selanjutnya di sepanjang bulan Ramadan di sini ya. Ada satu, nah ini lebih dipertegas lagi ya. Saya melihat bahwa memang ini terutama kamu nih akan melakukan perjalanan jauh ya. Tidak ada salahnya untuk kamu cek ya
mobil kamu, motor kamu gitu ya. Pastikan segala sesuatunya itu dalam kondisi baik. Remnya, olinya, dan lain sebagainya. Intinya sebelum melakukan perjalanan tidak ada salahnya gitu ya, kamu cek kendaraan kamu. Kalau bisa, kalau memang merasa ada yang kurang nyaman atau seperti ada sesuatu yang salah gitu, tidak ada salahnya kamu bawa untuk cek segala sesuatunya, kamu servis gitu ya. Karena di sini ada satu energi yang muncul kembali terkait peringatan gitu ya, sesuatu yang berkaitan dengan transportasi begitu. Jadi kewaspadaan, jangan meremehkan gitu, utamakan keselamatan. Kalau misalkan di dalam perjalanan kamu merasa lelah, ngantuk gitu, alangkah lebih baiknya kamu istirahat saja sejenak gitu ya. Lebih baik terlambat daripada kamu paksakan nanti terjadi hal yang tidak baik gitu ya. Intinya kalau di jalan itu keselamatan diutamakan. Intinya seperti itu. Ada peringatan seperti itu. Dan energi selanjutnya di sepanjang bulan Ramadan nanti, beberapa di antara kamu mungkin nanti yang dalam kondisi cukup kurang baik gitu ya. Di sini dikatakan jangan khawatir gitu. Akan ada bantuan ya untuk kamu, yang mana bantuan ini setidaknya bisa mengurangi beban kamu nantinya gitu. Dan di sini saya juga melihat di sepanjang bulan Ramadan nanti di antara kamu akan mendapatkan satu berkah ya. Kalau saya bisa bilang berkah kebahagiaan yang mungkin setelah begitu banyak air mata, setelah begitu banyak kesedihan, lelah secara fisik, lelah secara mental gitu ya. Pada akhirnya di sini semesta akan memberikan satu hadiah buat kamu ya, dalam bentuk satu berkah macam-macam, yang pada intinya berkah ini membuat kamu merasa sangat bahagia, merasa sangat seperti ya segala beban itu lepas dari pundak kamu. Ada rasa bahagia yang begitu besar di sini. Jadi tidak mungkin selamanya akan badai terus, tidak mungkin akan malam terus gitu ya. Pasti akan ada masanya berganti, malam berganti pagi, siang gitu ya. Dan kehidupan ya begitu. Ada senang, ada bahagia gitu. Jadi di saat kita berada di satu fase yang mungkin tidak baik atau tidak mengenakan gitu ya, berusahalah untuk tetap tegar gitu ya, karena kehidupan memang seperti itu adanya gitu. Jadikan penderitaan itu bagaimana membuat kita menjadi jauh lebih kuat untuk menghadapi kehidupan yang selanjutnya begitu. Lalu energi kamu selanjutnya di sepanjang bulan Ramadan nanti ya. Saya melihat di sini beberapa di antara kamu nanti akan merasakan satu fase mungkin lebih ke kayak menjadi lebih sensitif ya. Mungkin di bulan Ramadan nanti ada yang kebetulan kalau kamu cewek gitu ya, pas di hari datang bulan misalkan, biasanya itu kan karena faktor hormon ya. Nah, itu bisa membuat dari sisi sensitif kamu gitu ya, jadi gampang melo ya, semacam itu. Kalau memang kamu bukan cewek gitu atau kalau kamu cowok gitu, memang saya melihat di sepanjang bulan Ramadan nanti ada satu kejadian yang memang cukup membuat kamu itu agak sedikit baper di sini ya, menjadi lebih sensitif gitu. Nah, kalau sudah kondisinya seperti ini, saya sarankan di sini ya untuk kamu jangan terlalu larut dengan perasaan kamu sendiri. Lebih baik kamu cari aktivitas lain seperti mungkin pergi fitness, olahraga, atau melakukan aktivitas-aktivitas untuk bisa mengalihkan perasaan kamu gitu ya, supaya tidak terlalu larut dengan kondisi mental kamu yang lagi down itu gitu.
Kemudian buat kamu mungkin di sepanjang bulan Ramadan nanti ada yang punya rencana mungkin ya untuk reuni semacam itu gitu ya, atau memiliki acara keluarga, berkumpul dengan kawan lama dan lain sebagainya begitu. Saya melihat di sini akan ada acara pertemuan di bulan Ramadan nanti. Nah, di sini hati-hati ya. Di sini ada energi peringatan lagi buat kamu di sepanjang bulan Ramadan nanti. Hati-hati karena akan adanya satu energi semacam penipuan, manipulasi, kebohongan di sini. Jadi lebih tajamkan lagi intuisi kamu, lebih tajamkan lagi analisa kamu gitu ya. Karena rambut sama hitam, hati orang siapa yang tahu. Kira-kira begitu ya. Bukan saya mengajar untuk negative thinking, enggak gitu. Tapi di sini kamu diminta untuk lebih waspada gitu karena ada energi kecenderungan ke sana gitu ya. Mungkin beberapa di antara kamu nanti di bulan Ramadan ada yang mendapatkan satu berkah entah dalam bentuk finansial membaik atau ya maksudnya dalam bentuk keuangan, materi dan lain sebagainya gitu. Biasanya kan di mana ada gula, di situ ada semut gitu ya. Jadi jangan sampai biasanya kalau kita lagi di atas, lagi banyak duit atau punya duit dan lain sebagainya semuanya mengaku teman, semuanya mengaku saudara. Kebanyakan begitu ya. Jadi hati-hati. Jadi kurang lebihnya seperti itulah. Karena di sini ada muncul energi penipuan, manipulasi dan kebohongan gitu. Kalau misalkan mungkin ya kemungkinan gitu ya nanti akan ada beberapa orang mendekati kamu untuk meminjam uang bisa gitu ya, atau ya memanfaatkan sesuatu dari diri kamu gitu. Jadi harus hati-hati. Membantu boleh gitu, tetapi kita harus lihat dulu orangnya gitu ya. Apakah dia orangnya kayak misalkan dia minjem duit nih orangnya bisa dipercaya bakal ngembaliin nggak misalkan gitu. Ini orangnya bertanggung jawab apa enggak? Nah kira-kira seperti itu. Tapi kalau sekiranya memang kamu merasa ini orang kayaknya cuma manfaatin gitu, ntar udah dipinjemin susah gitu ya ngembaliinnya gitu, padahal kamu juga kan butuh misalkan gitu ya, harus hati-hati intinya begitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi hati-hati. Dan di sepanjang bulan Ramadan nanti kemungkinan karena adanya kegiatan puasa mungkin ya, terus di samping itu juga kamu harus melakukan aktivitas-aktivitas lain. Ya, saya melihat di sini beberapa di antara kamu mungkin akan mengalami penurunan secara fisik, maksudnya penurunan secara kesehatan gitu ya. Jadi lebih diperhatikan lagi asupan makannya gitu. Dan kalau bisa diimbangi dengan olahraga gitu. Kalau puasa kita tidak istirahat cukup, kita tidak memperhatikan apa yang kita makan. Nah, di sini terlihat akan cenderung mudah ngedrop ya di antara kamu nih. Makanya kamu diminta untuk mungkin mengimbangi dengan olahraga begitu. Dan di sini saya merasa mungkin di antara kamu ada orang yang suka sensitif sekali gitu ya, suka melamun, suka menyendiri gitu ya, atau cenderung introvert gitu. Coba dikurang-kurangi gitu ya. Lebih banyak coba beraktivitas untuk supaya mengalihkan pikiran kamu. Jangan terlalu larut dengan perasaan. Seperti itu. Ya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Lalu energi kamu di sepanjang bulan Ramadan yang selanjutnya di sini saya melihat muncul warning kembali ya. Jadi sepertinya di antara kamu di sini akan banyak berinteraksi atau terhubung dengan orang-orang yang bermuka dua ya. Mungkin di antara kamu di sini sering percaya dengan orang yang salah gitu ya, entah itu dalam konteks asmara, entah itu dalam konteks pertemanan, keluarga gitu. Kan di sini muncul gitu bahwa ada orang bertopeng bermuka dua gitu. Di depan kamu mungkin manis gitu, ternyata di belakang kamu menusuk begitu ya. Jadi hati-hati sekali, harus hati-hati. Ini semacam mungkin orang ini iri dan dengki sama kamu bisa gitu ya. Pokoknya hati-hati buat kamu di sini sepanjang bulan Ramadan di sini nanti akan ada sosok
bermuka dua di sini ya. Dan energi kamu selanjutnya di bulan Ramadan di sini adalah mungkin di antara kamu di sini merindukan seorang anak buat kamu yang sudah berumah tangga gitu ya. Saya melihat sangat merindukan seorang anak, dan kemungkinan juga buat kamu yang mungkin pernah memiliki anak namun sudah berpulang gitu ya. Di sini saya merasakan bahwa nanti di bulan Ramadan gitu ya, perasaan rindu itu muncul kembali, itu sangat manusiawi sekali gitu ya. Jadi buat kamu yang memang memiliki seorang anak yang sudah berpulang, jangan kamu tangisi gitu. Lebih baik kamu doakan saja bahwa pada dasarnya kita semua juga kan bakal menyusul gitu. Boleh sedih tapi jangan terlalu berlarut-larut. Saya sampaikan seperti itu. Dan di sini mungkin buat kamu ya yang menonton, bahwa ada beberapa mungkin yang tidak begitu suka dengan anak kecil gitu ya. Karena mungkin anak kecil sangat merepotkan dan segala macam. Saya ingatkan di sini bahwa ada satu energi buat kamu, terutama yang janda ataupun duda gitu ya. Saya sampaikan di sini. Kalau dari pesan kartunya begini, hati-hati. Usahakanlah cari pasangan pengganti pasangan kamu sebelumnya yang betul-betul juga menyayangi anak kamu gitu. Jangan hanya menyayangi diri kamu saja gitu ya. Jangan sampai kamu menikah lagi misalkan dengan istri baru, dengan suami baru gitu. Tapi ternyata pasangan baru kamu tidak sepenuhnya menerima, menyayangi anak kamu gitu. Nanti pada akhirnya menjadi korban anak kamu sendiri. Bukan saya menggurui ya, tapi mungkin ini lebih ke sekedar saran gitu. Karena di sini energi seorang anak kecil, dia kartunya bersebelahan dengan seseorang yang bermuka dua. Nah ini ada satu pesan gitu ya, sesuatu yang berkaitan dengan anak kecil. Saya bisa menyampaikan bahwa kalau misalkan kamu janda, kalau kamu duda gitu, intinya pastikan gitu pasangan kamu itu juga menerima, menyayangi dengan tulus anak kamu gitu. Hati-hati. Nah ini cakupannya luas. Ini bisa juga mengatakan bahwa ada beberapa di antara kamu yang mungkin sangat merindukan kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga kamu. Saya doakan ya semoga Tuhan semesta alam segera memberikan keturunan buat kamu ya. Bagi kamu yang mungkin sudah berumah tangga tapi belum diberikan momongan, semoga segera diberikan momongan seperti itu. Kemudian di bulan Ramadan nanti, di sepanjang bulan Ramadan sepertinya memang di antara kamu akan tumbuh secara mental, secara spiritual ya, cukup baik, dalam artian lebih ada satu energi lebih legowo, lebih bisa nerimo gitu ya. Dalam artian begini, mungkin sebelumnya gitu ya kamu adalah seseorang yang kayak gimana ya, keras kepala istilahnya, pokoknya ngeyel gitu ya, harus segala sesuatunya harus gitu. Dan di sini saya bisa melihat bahwa beberapa di antara kamu bisa mengolah rasa, bisa mengolah hati dan pikiran kamu untuk lebih apa ya istilahnya, lebih tidak terlalu keras kepala, lebih bisa legowo, lebih bisa apa namanya ya, lebih bisa relax istilahnya begitu, lebih bisa enjoy. Atau kalau memang di sini kamu adalah sosok orang yang apa istilahnya ya, temperamen atau mungkin gampang panik, gampang cemas. Nah di sini artinya kamu diminta untuk bisa lebih mengolah rasa diri kamu gitu ya. Jadi silakan sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Lalu di sini energi kamu selanjutnya di sepanjang bulan Ramadan,
Di sini dikatakan mungkin beberapa di antara kamu memiliki rencana-rencana di jauh-jauh hari gitu ya. Memiliki suatu rencana, memiliki suatu ide tertentu, entah itu berkaitan dengan bisnis, entah itu berkaitan dengan asmara gitu ya. Di sini dikatakan sepertinya akan terwujud gitu ya. Di bulan Ramadan ini akan terwujud, atau mungkin rencana sesuatu yang memang sudah direncanakan yang akan dibuat di bulan Ramadan nanti. Nah, di sini dikatakan itu adalah rencana yang cukup bagus dan cukup positif gitu. Jadi lebih bisa dikatakan semesta mendukung gitu apa yang kamu rencanakan atau ide-ide kamu itu gitu ya, didukung oleh semesta. Sepanjang itu sesuatu yang positif, kerjakan saja karena kemungkinan hasilnya akan bagus begitu. Oke, dan di pesan dari oracle card-nya ya, sepanjang bulan Ramadan ini di sini ada tujuan hidup. Jadi kemungkinan di sepanjang bulan Ramadan mungkin beberapa di antara kamu merasa kehilangan arah, kemudian merasa apa yang sudah kamu miliki, apa yang istilahnya situasi dan kondisi kamu, mungkin ada beberapa hal yang belum sesuai dengan hati nurani kamu gitu ya. Di sini dikatakan bahwa kamu diminta untuk lebih banyak memberi, untuk lebih banyak melayani ya, atau melakukan satu kebajikan gitu ya. Supaya ketika kamu membuat orang lain bahagia, maka energi kebahagiaan itu akan kembali lagi ke dalam diri kamu gitu. Jadi ketika kamu fokus melayani suatu tujuan, maka tujuan hidupmu akan menemukanmu. Di sini maksudnya adalah bahwa jangan terlalu banyak menerima, hidup itu harus seimbang. Memberi dan menerima harus seimbang. Jadi ketika kamu banyak menebarkan kebaikan, banyak menebarkan energi positif, cinta kasih, dan ketika kehadiran kamu membuat orang-orang di sekitar kamu bahagia gitu ya, maka kebahagiaan itu akan kembali lagi dalam diri kamu. Kurang lebih seperti itu di sini pesannya. Nah, ini muncul lagi, memberi dan menerima. Dalam hidup, memberi dan menerima seperti menarik dan menghembuskan nafas. Ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima membuat kita tidak selaras dengan semesta untuk kesehatan dan kemakmuran terbaik. Jadi seimbangkanlah keduanya. Nah, ini kalau terlalu banyak memberi itu juga tidak bagus, terlalu banyak menerima juga tidak bagus. Jadi apapun itu, di sini nasihat untuk kamu sepanjang bulan Ramadan gitu ya, harus diseimbangkan. Segala sesuatunya harus seimbangkan. Nah, di sini kamu diminta untuk lebih bisa mengikuti nalurimu gitu. Di sini ada kemungkinan ada beberapa hal, situasi dan kondisi ataupun seseorang gitu ya, yang mungkin nanti akan membuat kamu tidak nyaman, membuat kamu jengkel. Nah, ini mungkin energi yang berhubungan dengan orang bermuka dua, orang manipulatif dan lain sebagainya di situ ya. Jadi hati-hati kalau memang kamu merasa ada rasa tidak nyaman dengan seseorang atau sesuatu gitu. Jangan ragu-ragu untuk mengungkapkan gitu ya. Katakan saja gitu, saya tidak suka, saya tidak nyaman, atau jaga jarak. Kurang lebih begitu. Lalu energi terakhir ya dari oracle card-nya buat kamu di sepanjang bulan Ramadan nanti adalah bahwa beberapa di antara kamu sepertinya sudah disampaikan tadi ya di tebaran sebelumnya, ada beberapa rencana atau ide yang akan terwujud di bulan Ramadan nanti. Ya, apapun itu, bisa berkaitan dengan bisnis, bisa berkaitan dengan asmara dan lain sebagainya. Dan buat kamu yang mungkin tergolong overthinking dan lain sebagainya, jangan khawatir gitu ya. Memang di sini dikatakan segala sesuatunya akan berjalan dengan baik, tapi bukan berarti kamu tidak boleh mawas diri gitu ya. Jadi beberapa di antara kamu mungkin sebelumnya pernah memiliki satu perbuatan baik, membantu orang atau menolong gitu ya. Nah, di sini ada karma baik yang akan hadir di bulan Ramadan nanti. Dan energi yang terakhir di sini dari oracle card-nya buat kamu di sepanjang bulan Ramadan adalah bahwa mungkin nanti beberapa di antara kamu ada yang semacam
sulit ya untuk move on. Di sini lebih ke kayak ada sesuatu yang belum sepenuhnya kamu lepaskan gitu ya dari kehidupan masa lalu kamu, entah itu berkaitan dengan mantan gitu ya, entah itu berkaitan dengan peristiwa tertentu gitu. Di sini diminta untuk lepaskan, hiduplah di hari ini untuk masa depan. Kenapa? Karena masa depan kamu masih suci, masa depan kamu masih murni gitu ya. Cukup dijadikan buat pembelajaran buat diri kamu gitu, supaya apa? Supaya hari ini kedepannya harus lebih hati-hati, harus lebih waspada gitu ya. Optimis, jangan putus asa apapun masalahnya ya. Saya sarankan di sini buat kamu ya, tetaplah terus berjuang. Gak mungkin akan malam terus, gak mungkin akan badai terus gitu. Pasti akan ada siang, pasti akan ada matahari gitu. Yakinlah gitu ya, bahwa penderitaan itu hanya akan membuat kamu semakin kuat, semakin tegar, dan semakin dewasa. Oke ya, kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ambil sisi positifnya, kalau memang tadi ada beberapa kali muncul energi peringatan atau energi yang kurang baik, tidak ada salahnya ya untuk diwaspadai begitu. Saya sampaikan terutama untuk kamu yang muslim ya, saya ucapkan menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya dilancarkan dan ibadahnya diterima gitu ya. Amin, amin, amin. Ya, begitu saja. Terima kasih.